Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih, di kanal Forum 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, kita bertemu di video renungan refleksi diri di season 5 episode ke-15 dengan judul Sejauh Apa Allah Mengosongkan Diri Ketika Firman Menjadi Manusia. Episode ke-15 ini saya buat dikarenakan begitu banyaknya sahabat yang bertanya tentang kemanusiaan Yesus Kristus. Sebelum kita mendalaminya, ada baiknya kita berhenti sejenak untuk merenungkan dua buah kalimat berikut yang agak mirip. Tetapi bila kita meresapinya, maka kita akan menjadi paham. Kedua kalimat tersebut adalah, yang pertama, Yesus Kristus adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia dengan mengambil rupa manusia. Yang kedua, Yesus Kristus adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia yang serupa dengan Allah. Dua kalimat yang mirip, tetapi mengandung makna yang jauh berbeda. Marilah, sebelum memulai renungan kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan kami bersama-sama bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan, memohon perkenanan-Mu untuk memberi pengertian mengenai kemanusiaan-Mu yang terkadang masih membuat kami memiliki pengertian yang keliru. Ya Allah, curahkanlah hikmat dan pengertian yang hanya dari Engkau saja. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kekeliruan pemahaman tentang dua kalimat tadi memang sebuah hal yang lumrah. Itu terjadi dikarenakan pemahaman yang muncul dari arti inkarnasi secara umum. Sedangkan inkarnasi yang dimaksud dengan firman menjadi manusia dalam kekristenan hanya dapat diartikan bagi Yesus Kristus, tidak sama dengan arti secara umum. Ini disebabkan tidak ada kata yang tepat untuk menggambarkan peristiwa tersebut. Bila inkarnasi dalam arti umum, yang dominan adalah manusianya, yang tidak berbeda dengan manusia lain. Dalam artian dapat melakukan dosa. Artinya, ada dua pribadi yang mutlak pada satu tubuh, di mana genetika manusianya berasal dari dunia ini juga. Peristiwa inkarnasi seperti itu secara mayoritas terjadi diakibatkan proses reproduksi secara pencampuran sperma dan sel telur. Proses reproduksi secara yang dikenal manusia. Peristiwa seperti itu tidak kita temukan di dalam Yesus Kristus. Bukan melalui proses pencampuran seorang pria dan wanita. Bahkan, tidak ada keterlibatan antara sel sperma pria maupun sel telur wanita. Ya, seluruh elemen atau benih sang firman seluruhnya adalah sorgawi. Di dalam kandungan, benih itu bertumbuh. Seperti yang banyak saya bahas di banyak video saya, benih sang firman itu bisa diproses di dalam tabung yang sekarang kita kenal dengan istilah bayi tabung. Jadi, dari sini kita katakan, memanglah firman itu menjadi manusia dan mutlak
100% adalah Allah sendiri. Jadi, tidak ada gen manusia sedikit pun pada Yesus Kristus. Inilah yang membuat dia tidak bisa berdosa dan tidak memiliki dosa warisan, karena genetikanya seluruhnya ilahi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus tidak akan bisa jatuh ke dalam dosa. Itu sudah sangat pasti. Dan itu merupakan bagian rencana Allah dalam menolong manusia. Allah tidak mungkin hanya sebagai manusia biasa menolong manusia. Tidak ada gunanya. Toh akan sama seperti manusia yang lain. Bahkan akan sama seperti contoh manusia sempurna yang pertama, yaitu Adam, tetap bisa jatuh ke dalam dosa. Mengapa Allah tidak datang langsung sebagai Allah saja untuk menolong manusia? Kenapa harus jadi manusia segala? Pertanyaan seperti itu sangat sering kita dengar dari saudara sepupu kita. Kalau saya sering menambahkan, iya, Allah bisa saja langsung menekan tombol dari sorga, dosa terhapus. Cara simsalabim atau cara serba ajaib memang cara yang dirindukan saudara sepupu kita. Karena mereka tidak pernah melihat keajaiban Allah dan junjungan mereka di kitab sucinya sendiri. Dan mereka rindu akan itu. Keajaiban yang selalu mereka tonjolkan adalah yang dilakukan Allah Yahweh, yang mereka klaim adalah Allah mereka juga. Tetapi, tetaplah Allah yang tidak akan pernah bisa mereka kenal, karena jalannya berbeda. Karena keberadaan Allah Yahweh hanya bisa ditemukan secara terang benderang di Alkitab. Allah yang sama sejak penciptaan di Perjanjian Lama sampai Allah yang menghakimi di zaman akhir di Perjanjian Baru. Sayang, mereka berkeras tidak mau bertanya kepada ahli-ahli kitab, karena mereka sudah terlanjur menudingkan jarinya Alkitab itu palsu. Padahal Alkitab palsu itu selalu mereka pakai untuk bahan ceramahnya. Terlebih yang berkaitan dengan kebaikan dan kasih yang sulit mereka temukan di kitabnya. Bahkan tidak sungkan-sungkan mengambil bahan pengajaran Yesus Kristus dari perikop khotbah di bukit yang sedemikian indah perumpamaan-perumpamaannya, penuh dengan intisari hubungan antara manusia dan penciptanya. Dan dengan cara meyakinkan mereka ajarkan ketika ceramah dan berakting seolah-olah diambil dari kitab sucinya. Ya, jemaat tidak akan pernah tahu, karena mereka tidak pernah mengerti sumbernya dari mana. Saudara-saudara yang terkasih, Allah Maha Ajaib, tetapi Dia tidak menyerahkan seluruhnya dalam hal mengajari manusia kepada segala sesuatu yang serba ajaib, sekalipun Dia mampu. Bila saudara semua menonton video saya mengenai proses penciptaan alam semesta, maka saudara semua dapat melihat di dalam segala tindakan Allah selalu terselip pesan Dia mengajari manusia untuk mau melakukan tahapan proses. Ya, Allah kita memang guru yang baik. Alam semesta diciptakannya dengan tahapan proses. Tentunya bukan Allah bila tidak bisa menciptakan alam semesta dalam sekejap mata. Tidak perlu sampai 6 hari. Tetapi di dalam waktu 6 hari itu sangat banyak ilmu yang diselipkan Allah agar dapat digali manusia tidak tanggung-tanggung. Ilmu tentang bagaimana proses terjadinya alam semesta, ya, dan bumi, dan segala isinya. Dari proses penggalian ini Allah menuntut pengakuan manusia bahwa hanya Dialah yang mampu menciptakan alam semesta dari ketiadaan. Saudara semua jangan membayangkan bahwa alam semesta diciptakan dan terus berkembang seperti balon
semakin berkembang, tetapi berkembangnya balon seperti berada di tangan kita. Tidak demikian dengan alam semesta. Ilmu pengetahuan dan teknologi memperlihatkan alam semesta berkembang di dalam ketiadaan. Ketiadaan itu bukan kosong, tetapi memang tidak ada. Kalau dalam istilah sains dikatakan, di dalam sesuatu yang tidak atau belum diketahui. Dan Alkitab bersaksi dengan jelas di Kolose 1 ayat 16. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai Allah, Dia tidak akan bisa dikenali manusia, kecuali Dia menghendakinya. Demikian juga ketika Dia menyelamatkan manusia, terselip juga pengajaran yang kalau kita renungkan secara mendalam, proses penyelamatan manusia dengan cara yang ditempuh Allah ini sebenarnya jauh lebih sulit daripada membuat alam semesta. Karena dalam hal ini berkaitan dengan penderitaan Sang Firman ketika menjadi manusia. Sebuah peristiwa yang sangat mengerikan terjadi pada dirinya di mata manusia. Peristiwa itu sepele, tetapi di dalam kemahasucian Allah itu adalah hal yang sangat mengerikan. Peristiwa yang membutuhkan korban, yang bukan sekedar korban nyawa. Saudara-saudara yang terkasih, sebagaimana yang kita pelajari tadi, seluruh asal muasal genetik Yesus Kristus adalah dari sorgawi. Ya, seluruhnya ini memperlihatkan bahwa Dia murni sebagai Allah. Dia berinkarnasi dengan mengambil rupa manusia. Dan Alkitab mempersaksikan bahwa Dia adalah manusia juga seperti kita ini. Disinilah di mata kebanyakan orang tampak seperti ada link yang terputus. Kita harus mendalami pengertian yang diberikan Alkitab sebagai manusia seperti kita ini. Untuk memperoleh pengertian itu, kita harus melihat apa yang dimaksud manusia menurut Alkitab. Sekaligus kita juga melihat bagaimana keberadaan manusia Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memanglah seluruh dunia heboh dengan keunikan Yesus Kristus. Semua sibuk mencari ketuhanan Yesus Kristus. Ketika ini yang dicari kebanyakan orang, bagi saya justru itu suatu hal yang terbalik. Mata saya sangat mudah menemukan ketuhanan Yesus Kristus. Bukti yang diberikan Alkitab sangat banyak, terlalu banyak malah. Sehingga menyulitkan saya untuk melihat sisi kemanusiaannya. Di depan orang banyak, Dia melakukan, menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan yang lumpuh, membangkitkan orang mati, dan banyak mujizat yang lain. Hal ini diakui banyak orang dan diakui seluruh dunia sampai saat ini. Hal yang lain, Dia adalah satu-satunya manusia yang pernah lahir di dunia ini tanpa dosa. Ini juga dicatat oleh beberapa agama lain di luar Kristen. Belum lagi kematiannya yang banyak mujizat, kebangkitannya yang banyak disaksikan orang, sampai kenaikannya ke sorga yang juga ditatap mata banyak orang. Ditambah, seluruh perjalanan hidupnya sudah dinubuatkan di Alkitab, yang justru menjadi benang merah di dalam Alkitab, yang ditulis selama lebih dari 1500 tahun. Dari semuanya itu tidak bisa terbantahkan. Memanglah Yesus Kristus adalah anak Allah. Jadi agak aneh bila ketuhanan Yesus Kristus ini yang menjadi perdebatan. Bagi saya, lebih tepat memperdebatkan kemanusiaan Yesus Kristus. Di mata saya sangat sulit mencari kemanusiaan Yesus Kristus di Alkitab. Hanya beberapa ayat di Alkitab
dalam tanda kutip memaksakan kemanusiaan Yesus Kristus ini. Ini menandakan bahwa para rasul Tuhan dan para penulis Alkitab mengalami kesulitan juga untuk kembali dalam tanda kutip memanusiakan Yesus Kristus. Karena terlalu ajaib seluruh kehidupannya untuk dikategorikan sebagai seorang manusia. Yesus Kristus pernah suatu ketika menghilang dari hadapan orang banyak, dari hadapan murid-muridnya dan bahkan orang tuanya. Dan suatu waktu bisa muncul tiba-tiba di hadapan murid-muridnya. Padahal seluruh pintu dan jendela terkunci. Sudah pasti peristiwa seperti ini banyak terjadi dan tidak ditulis di Alkitab, sebagaimana kesaksian Rasul Yohanes. Yesus dikatakan sebagai Adam yang terakhir. Dia datang sebagai manusia seperti kita persis. Tetapi memanglah secara jujur kita harus mengakui seperti apa persisnya dan apa yang membuatnya persis kita belum paham. Dosa berkembang biak dengan sangat mengerikan. Datanglah Yesus Kristus sebagai Adam yang kedua, sekaligus yang terakhir. Marilah kita melihat interseksi yang menyatukan sekaligus yang membedakan Adam yang pertama dan Adam yang terakhir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Adam adalah manusia 100%. Dia diciptakan Allah dan ditiup Allah nafas hidup melalui lubang hidungnya. Adam juga diberikan Allah identitas ilahi bernama roh manusia. Sehingga Allah bisa berkomunikasi melalui hati Adam. Ini kita bisa lihat di kitab Amsal 20 ayat 27. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Mari kita lihat juga di kitab Ayub 32 ayat 8 yang berkata, "Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian." Memanglah di dalam perjalanan hidup kemanusiaannya, ternyata keilahiannya yang lebih tampak. Ini yang membuat saya kesulitan melihat hidup kemanusiaan Yesus Kristus. Kalau diperhatikan, kemanusiaannya yang agak mendekati hanyalah karena sekedar dalam tanda kutip perilaku kesehariannya seperti manusia. Seperti mematuhi adat istiadat leluhurnya disunat, menjadi anak mesbah, dan beberapa hal lainnya. Tetapi bila dipandang secara keseluruhan manusia, semua itu sebenarnya hanya memperlihatkan kebutuhan pada relationship, hubungan interaksi sosial sebagai makhluk hidup. Dari aspek kematiannya juga tidak bisa dibuat menjadi sebuah bukti. Memang sewajarnya lah sebagai makhluk hidup suatu saat akan mati. Tetapi Yesus Kristus sebenarnya tidak bisa mati karena dia tidak mengenal dosa. Konsekuensi yang sama harus terjadi dengan Adam. Bila Adam tidak jatuh ke dalam dosa, dia juga tidak akan pernah mati. Sekalipun Adam tidak bisa mati, Adam harus tetap sebagai seorang manusia. Karena memang fitrah awalnya seperti itu. Dia manusia yang tidak bisa mati selama dia tidak jatuh ke dalam dosa. Dengan kata lain, Yesus Kristus tidak bisa mengalami maut atau kematian. Karena maut hanya dialami oleh manusia berdosa. Kalau dia akhirnya bisa mati, itu karena dia menyerahkan nyawanya sendiri. Secara rohania, pengertian kematian adalah terputusnya persekutuan dengan Allah.
Keadaan lelah, haus, lapar, dan lainnya hanyalah memperlihatkan tingkat pemenuhan kebutuhan hidup sebagai makhluk yang hidup. Semua itu tidak cukup menjadi bukti kemanusiaannya. Secara esensi kemanusiaan, saya tidak bisa melihatnya dari kehidupannya dalam keseharian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Allah yang adalah Allah menjadi manusia dengan cara mengambil rupa manusia. Konsekuensinya, identitas ilahi yang ditempatkan Allah di manusia, yaitu roh manusia, haruslah juga dimiliki Yesus Kristus. Karena inilah esensi manusia yang sebenarnya. Dengan demikian, baru terpenuhi kesaksian Alkitab. Yesus Kristus adalah manusia dan sekaligus Allah. Lebih tepat kita katakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang mengambil rupa manusia. Dia memiliki kodrat ilahi dan dia memiliki kodrat manusia. Yang sebenarnya kodrat manusia ini berasal dari Allah juga. Karena roh manusia adalah roh yang suci yang berasal dari Allah dan akan kembali ke Allah bila manusia mati. Bila tidak memiliki roh manusia, Yesus Kristus hanya merupakan Kristofani yang hidup bersama manusia, ilahi 100% dalam wujud manusia yang bukan manusia. Dari hubungan kedua roh inilah, roh manusia Yesus Kristus dan roh Allah, terjalin hubungan manusia 100% dengan Allah 100%. Menjadi jelaslah kesaksian Alkitab. Dia adalah manusia seperti kita ini juga. Dalam segala hal kemanusiaannya sama seperti kita. Dan sebenarnya jugalah kita juga hidup dalam persekutuan roh manusia kita dengan roh Allah. Ini banyak tidak kita sadari. Tetapi roh manusia kita sadar ada roh Allah yang memberi kekuatan kepadanya untuk tetap kuat dan setia berada di hati manusia yang berdosa. Persekutuan roh ini jugalah yang terjadi di sepanjang hidup Yesus Kristus. Roh manusia Yesus Kristus bersekutu dengan erat dengan roh Allah di dalam diri Yesus Kristus. Persekutuan roh manusia yang suci dengan roh yang maha suci. Sebuah persekutuan rohani yang sangat luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih, memiliki esensi manusia sejati dengan memiliki roh manusia bukan berarti Yesus Kristus bisa jatuh ke dalam dosa. Tidak sama sekali. Yesus Kristus tidak bisa jatuh ke dalam dosa karena dia adalah Allah itu sendiri. Sebagaimana yang telah kita bahas di awal tadi. Memang sudah menjadi bagian rencana Allah untuk memberikan korban yang maha sempurna. Dia hanya mengambil rupa manusia, artinya hanya memiliki sebatas roh manusia di dalam kemanusiaan Yesus Kristus. Roh manusia inilah yang memperlihatkan bahwa Yesus juga manusia. Ya, disinilah sebenarnya titik kemanusiaan Yesus Kristus yang paling esensial. Roh manusia yang lemah dalam artian penurut dan lemah lembut. Allah mengosongkan diri, artinya Roh Sang Firman tidak mencampuri kehidupan manusia Yesus Kristus, hanya sebatas membangun persekutuan antara roh manusia Yesus Kristus dengan roh ilahinya. Sebagai manusia,
Yesus Kristus memiliki seluruh kepenuhan jasmaniah Bapa. Artinya, seluruh perasaan ataupun seluruh human sense jasmaniah Bapa memenuhi atau berada di dalam kemanusiaan Yesus Kristus. Inilah kesempurnaan manusia Yesus Kristus sebagai domba Allah yang kudus. Manusia memiliki roh manusia, sehingga dia menjadi ciptaan yang spesifik, sehingga disebut sebagai manusia. Artinya, roh manusialah yang menjadikan seorang manusia menjadi manusia. Tanpa roh manusia, manusia hanyalah makhluk yang sama dengan ciptaan yang hidup yang lain. Jadi, kemanusiaan Yesus Kristus tidak cukup hanya digambarkan sebagai keberadaan fisik sebagai manusia. Tidak. Yang lebih dalam dari itu, dia harus memiliki roh manusia. Roh manusia Yesus Kristus ini tidak akan bisa dikalahkan iblis dikarenakan persekutuannya yang sempurna dengan roh Allah. Persekutuan dengan roh Allah lah yang memperkuat roh manusia, membuat dia gilang gemilang berada di dalam tubuh jasmani Sang Putra Tunggal Allah yang sangat dikasihinya itu. Di dalam sebuah persekutuan yang sempurna, segala pembicaraan akan didominasi dengan kuasa roh. Yesus Kristus juga dalam berinteraksi dengan manusia yang lainnya, segala yang terucap juga adalah ucapannya dalam roh manusianya yang berada dalam persekutuan yang erat dengan roh Allah. Karena itulah seluruh pembicaraannya berada dalam kondisi yang penuh kuasa. Yesus Kristus tidak pernah dalam berbicara roh manusianya terlepas dari persekutuannya dengan roh Allah. Itulah bentuk persekutuan yang sempurna. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam persekutuannya dengan roh Allah yang ada di dalam Yesus Kristus, roh manusia Yesus Kristus ini tahu bahwa Yesus Kristus tidak bisa mati. Roh manusia Yesus Kristus ini tahu bahwa Yesus Kristus akan menyerahkan nyawanya di kayu salib. Roh manusia Yesus Kristus ini tahu bahwa Yesus Kristus 3 hari setelah mati akan bangkit kembali. Dia tahu semua itu karena dia berada di dalam tubuh jasmani Sang Putra Tunggal Allah. Tetapi roh manusia ini taat, amat sangat penurut, terlebih bersama Putra Tunggal Allah yang sangat dikasihinya. Roh manusia inilah yang berbicara dalam keberadaan Yesus Kristus sebagai manusia di berbagai peristiwa. Roh manusia Yesus Kristus inilah yang berbicara, yang tidak mengetahui kapan tibanya hari Tuhan, yang berupa otoritas yang dimiliki Sang Bapa. Roh manusia inilah yang menunjukkan kegentaran dan ketakutan yang sangat luar biasa ketika Tuhan berdoa bersama para muridnya di Taman Getsemani di malam sebelum penyaliban. Satu peristiwa yang paling sangat luar biasa mengharukan adalah ketika roh manusia Yesus Kristus ini bertanya kepada Allah Bapa, Eli, Eli, lama sabachthani? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ketika Yesus Kristus sebagai anak Allah yang ilahi menyerahkan nyawanya atau roh manusianya yang suci kepada Bapanya di kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, manusia Yesus Kristus mati demi dosa kita. Kematian bagi sebagian orang adalah masalah sepele.
Demikian juga bagi Yesus Kristus yang memang sadar jalan kematian yang ditempuhnya, sekalipun tetap sangat mengerikan bila dilihat dari aspek manusia, tetapi memang tetap tidak menakutkan baginya. Yang menakutkannya adalah terputusnya persekutuannya dengan Allah. Itulah kematian yang sesungguhnya. Dan pada saat itulah seluruh tubuhnya menanggung dosa. Seluruh tubuhnya terkena dosa. Seluruh tubuhnya menjadi dosa. Ke tubuh yang kudus ditimpakan dosa yang berakibat kematian. Sebagaimana ditulis di kitab 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Manusia Yesus Kristus sebagai korban penebusan yang maha sempurna, mati untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Bagi manusia Yesus Kristus, persekutuan itu adalah segalanya. Sekalipun hanya sekejap terjadinya, tetapi terputusnya persekutuan yang hanya sekejap itu, itulah yang amat sangat mengerikan baginya. Itulah yang membuatnya amat sangat menderita. Karena begitu besar kasih Bapa kepada dunia ini, Dia mengorbankan anaknya yang tunggal demi membebaskan roh manusia yang terhimpit dosa di dalam hati manusia. Jalan itu ditempuhnya, sekalipun dengan mengorbankan sebuah persekutuan yang luar biasa antara roh manusia dengan roh ilahi di dalam diri anak yang dikasihinya. Tidak ada pengorbanan yang lebih mengerikan dari sisi ilahi, selain terputusnya sebuah persekutuan dengan Allah, walau hanya sekejap. Kita tidak bisa membayangkan betapa luar biasa menakjubkannya persekutuan dengan Allah itu. Masihkah kita menganggapnya sepele? Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami, penguasa hidup kami. Kami mengucap syukur ya Allah atas bertambahnya pemahaman kami dengan belajar melihat sisi kemanusiaan sampai kesaksian Tuhan di kayu salib. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Tuhan, kami serahkan hidup kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, dan juga untuk negara dan bangsa kami Indonesia ini. Lindungilah ya Tuhan. Jauhkanlah kami dari si jahat. Terpujilah namamu selamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.